Pada zaman keemasan Mesir kuno, ketika piramida-piramida menjulang tinggi di langit dan sungai Nil mengalir dengan tenang, terdapat kisah tentang seorang wanita yang memiliki kekuatan melebihi siapapun di seluruh kerajaan. Kisah ini adalah tentang Aset, seorang penyihir terkuat yang pernah ada di era Firaun. Aset lahir di kota Tebes, di tengah keluarga bangsawan yang tak pernah tahu bahwa keturunannya akan menjadi bagian dari legenda besar. Sejak kecil, Aset menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Suatu hari, saat ia masih berusia 4 tahun, sebuah badai pasir besar datang menyerang kota. Semua orang panik, lari mencari tempat berlindung. Namun Aset hanya berdiri di tengah-tengah badai itu, menatap langit yang gelap. "Anakku, apa yang kamu lakukan? Masuklah," seru ibunya yang ketakutan. Namun, Aset hanya mengangkat kedua tangannya, seolah-olah berbicara dengan angin yang memutar badai itu. Tanpa sepengetahuan orang lain, Aset mengendalikan kekuatan alam yang tak terlihat, menenangkan badai hanya dengan sebuah gerakan lembut. Sejak saat itu, orang-orang mulai berbicara tentangnya. Aset bukanlah anak biasa, ia memiliki kekuatan yang tak dimiliki siapapun, bisik-bisik orang di pasar dan kuil. Di usia remaja, Aset mulai mendalami sihir yang lebih dalam, mencari tahu tentang kekuatan yang lebih besar dari sekadar mengendalikan elemen alam. Ia bertemu dengan Imhotep, seorang penyihir terkemuka yang telah mengembara ke berbagai penjuru dunia untuk mempelajari sihir kuno. Imhotep melihat potensi luar biasa dalam diri Aset dan memutuskan untuk membimbingnya. "Anakku, kekuatanmu luar biasa," kata Imhotep suatu malam setelah mengamati Aset melaksanakan ritual sihir di kedalaman hutan. Namun, sihir ini bukan hanya tentang menguasai alam, sihir sejati adalah tentang memahami keseimbangan dunia ini. Tanpa itu, kekuatanmu akan menjadi bumerang yang menghancurkan dirimu sendiri. Aset mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia ingin lebih dari sekadar mengendalikan alam atau memanipulasi waktu. Ia ingin mengubah takdir. Suatu malam, Aset melakukan perjalanan jauh, hingga akhirnya ia sampai di piramida besar di Giza. Di sana, di dalam ruang tersembunyi yang hanya diketahui oleh sedikit orang, ia menemukan sebuah teks kuno yang menceritakan tentang ritual yang bisa menghubungkan manusia dengan dewa-dewa Mesir. Ritual itu, jika dilakukan dengan benar, dapat memberikan kekuatan untuk mengendalikan alam semesta. Namun, ada peringatan yang menyertainya, kekuatan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Namun, Aset tidak takut. Ia merasa sudah siap. Ia menghabiskan berbulan-bulan mempelajari teks itu, menggali lebih dalam untuk memahami setiap kata dan simbol yang terkandung di dalamnya. "Ini adalah jalan yang aku pilih," kata Aset pada dirinya sendiri, mata berbinar dengan tekad. "Aku akan membawa Mesir menuju kejayaan yang tak terbayangkan, dan tak ada yang akan menghalangi jalan ini." Pada saat yang sama, Firaun Amenemhat keempat, penguasa Mesir yang sedang berkuasa, mendengar kabar tentang kemampuan Aset yang luar biasa. Firaun yang merasa terancam oleh ancaman kerajaan-kerajaan tetangga dan ketidakstabilan dalam kerajaannya, mengirimkan utusan untuk memanggil Aset ke istana. "Aset, si penyihir terkuat di Mesir," kata utusan Firaun ketika menemui Aset di rumahnya, "Firaun mengundangmu untuk datang ke istana. Ia membutuhkan kemampuanmu untuk melindungi kerajaan ini, memperpanjang hidupnya, dan mengalahkan musuh-musuh yang mengancam Mesir." Aset merasa tertarik, namun hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. "Apa yang akan kuterima sebagai imbalannya?" tanyanya dengan nada yang penuh perhitungan. "Segala yang kau inginkan," jawab utusan itu dengan tegas, "kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan di istana." Aset akhirnya setuju. Ia tahu bahwa Firaun adalah penguasa besar yang bisa memberikan akses kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Maka, ia berangkat ke ibu kota, menyusuri jalan-jalan panjang Mesir yang dihiasi dengan kuil-kuil besar dan kota-kota yang ramai. Di dalam istana Firaun, suasana penuh kemegahan menyambutnya. Firaun Amenemhat keempat duduk di singgasananya, dikelilingi oleh pejabat-pejabat tinggi dan penasihat-penasihatnya. Di hadapan Firaun, Aset berlutut, menunjukkan rasa hormat. "Firaun, aku datang seperti yang engkau perintahkan," kata Aset dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Apa yang engkau inginkan dariku?" Firaun menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku ingin hidup abadi." "Aset," jawabnya dengan suara penuh harapan. "Aku ingin kerajaan ini tak terkalahkan, tak terkoyakkan oleh siapapun. Aku ingin kekuasaan yang abadi." Aset menatap Firaun sejenak, memikirkan kata-kata itu, "Dan apa yang kau berikan sebagai imbalannya, Firaun?" tanyanya dengan lirikan mata yang tajam. "Apa saja yang kau inginkan?" jawab Firaun tanpa ragu. "Kekayaan, kedudukan, dan segala yang ada di dunia ini. Aku akan memberimu segala sesuatu yang kau inginkan."
asal kau membantuku." Aset mengangguk, namun hatinya merasakan suatu ketidakpastian yang dalam. Namun, ambisi dalam dirinya lebih besar daripada keraguan itu. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang penuh misteri, Aset melakukan ritual besar di dalam istana. Api menyala, suara angin bergemuruh, dan energi yang luar biasa memenuhi ruang besar di dalam istana. Aset memanggil dewa-dewa Mesir, Ra, Osiris, dan bahkan Anubis, untuk memberikan kekuatan kepada Firaun, dengan harapan bahwa kerajaan Mesir akan mencapai kejayaan yang lebih besar. Namun, saat Aset selesai mengucapkan mantra terakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit gelap seketika, dan bumi berguncang. Sebuah suara besar menggelegar dari kedalaman dunia yang tak terlihat, dan seluruh Mesir terasa seperti sedang diguncang oleh kekuatan yang luar biasa. "Tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan ini tanpa konsekuensinya," kata suara itu, serupa bisikan angin yang berputar-putar. "Segala sesuatu yang ditarik dari dunia ini akan memiliki harga yang harus dibayar." Firaun yang merasa takjub melihat kekuatan itu, tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan yang tak dapat dijelaskan. Energi yang diberikan Aset padanya bukanlah energi yang bisa dipertahankan. Kekuatan itu menguasainya, membuat Firaun semakin haus akan lebih banyak kekuasaan. Rakyat Mesir mulai merasakan dampaknya, bencana alam yang tak terkendali, banjir besar yang menghancurkan lahan pertanian, kekeringan yang mengancam kehidupan mereka, dan bahkan penyakit yang menyebar dengan cepat. Segala sesuatu yang sebelumnya damai kini dipenuhi dengan kehancuran. "Apa yang telah aku lakukan?" Aset berteriak, gemetar dalam ketakutan. "Aku tidak berniat membawa kehancuran, aku hanya ingin kekuatan." Aset mencoba untuk memperbaiki segalanya dengan menggunakan sihirnya, tetapi semakin ia mencoba, semakin besar bencana yang terjadi. Dalam keputusasaan-Nya, ia akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri, pergi jauh dari dunia ini, dan menyegel kekuatannya di dalam piramida terbesar di Giza. "Sihir ini terlalu besar untuk manusia," bisiknya kepada dirinya sendiri, "dan aku harus menanggung akibatnya." Aset memasuki piramida dan mengunci dirinya di dalamnya, berharap kekuatan yang telah ia bangkitkan bisa tetap terkunci di sana selama berabad-abad. Sementara itu, Firaun, yang kini terbelenggu oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan, menyaksikan kehancuran kerajaannya dari singgasananya yang semakin rapuh. Waktu berlalu, dan Mesir perlahan-lahan jatuh dalam kehancuran. Firaun yang dulu besar, kini terlupakan, dan kisah Aset hanya menjadi legenda yang dibicarakan di seluruh penjuru kerajaan. Namun, siapa yang tahu, di dalam piramida besar itu, Aset mungkin masih menunggu. Mungkin suatu hari, kekuatan yang telah ia sembunyikan akan terbangun kembali, membawa keseimbangan atau kehancuran bagi dunia yang telah melupakan namanya.